Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, Program Studi Teknologi Farmasi di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas, SMK Lianpuri, Oku Timur, Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, mulai siang hari ini kita bertemu lagi ya dengan pelajaran Buaca. Pelajarannya apa? Tentang administrasi informasi. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Putra dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semangat gak siang hari ini? Udah loyo ya? Sudah loyo belum? Jadi biar tidak loyo, lemes, biar yang gak mager, kita bangkitkan motivasi kita dulu ya siang hari ini. Ayo motivasi yang biasa kita lakukan. Silakan Suryani memimpin biar semangat lebih siang hari ini. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Lianpuri Hebat. Luar biasa. Oke, untuk siang hari ini yang tidak masuk hari ini siapa? Siap. Kenapa Sinta tidak masuk? Sakit. Sinta sakit, kita doakan semoga Sinta cepat sembuh ya, bisa berkumpul lagi dengan kita dan bisa mengikuti ujian di hari Senin. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini ada yang mengingat pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Ya, Putra. Pelajaran kita kemarin tentang monitoring dan kontrol kadaluarsa, di mana ada BD yaitu batas kadaluarsa obat yang ditetapkan oleh perusahaan, sedangkan BUD yaitu batas penggunaan produk obat setelah kemasan primer dibuka. Oke, benar. Jadi pelajaran kita kemarin adalah tentang monitoring dan kontrol kadaluarsa. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang monitoring dan kontrol kadaluarsa yang terdiri dari ada ED, expired date, atau tentang BUD, beyond use date, di mana kita telah melakukan praktek dan telah menyusun obat di mana yang ED, di mana yang BUD, dan kemudian ada juga yang tentang obat menumpuk di dalam apotek. Jadi melanjuti praktikum kita minggu kemarin, kita akan mempelajari pelajaran baru tentang pelaporan dan pemusnahan obat yang sudah expired. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang dapat peserta didik lihat dari gambar ini? Kira-kira apa yang gambar ini? Apakah itu tentang sesuatu yang penting nggak dari gambar ini? Coba siapa yang bisa? Ya, Julia. tersebut ada berita acara pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa, ada obat yang sudah ED dan ada obat yang sudah rusak, mempunyai cara-cara pemusnahannya dan dilakukan oleh petugas yang berwenang. Iya, betul. Jadi dalam pemusnahan obat expired itu kita tidak boleh membuangnya sembarangan. Jadi kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku untuk obat expired ya, atau obat kadaluarsa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang prosedur pelaporan dan pemusnahan obat
dan teliti. Kemudian peserta didik dapat melakukan pemusnahan obat kadaluarsa secara aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena aturan kita, pekerjaan kita di sebagai farmasi ini ada undang-undang ataupun peraturan Kementerian Kesehatan yang mengikat kita melakukan sesuatu dengan benar dan tepat. Untuk minggu ini, siang hari ini kita masih menggunakan model pembelajaran yang sama seperti minggu kemarin, ya, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian metodenya itu dengan pendekatannya kontekstual. Kenapa pendekatannya kontekstual? Jadi apapun yang telah kita praktekkan pada minggu-minggu kemarin dan minggu ini, peserta didik bisa menerapkannya di rumah. Karena obat-obatan itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita mempunyai obat di rumah atau nanti di pekerjaan kita akan menemui obat-obat yang seperti ini. Untuk praktek hari ini Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Akan membagi jadi 4 kelompok. Ya, jadi Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok secara heterogen, jadi campur. Tidak ada sekelompoknya yang besti-bestian. Jadi semuanya mencampur menjadi satu. Ya, sekarang silakan duduk menurut kelompok yang sudah Ibu bagi. Ayo silakan duduk. Dan duduk kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Jadi siang hari ini kita akan melaksanakan praktek tentang pelaporan dan pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa. Jadi sama dengan minggu kemarin ya, obat kadaluarsa itu menyebabkan terjadinya alergi, kurang keaktifitasan obatnya, kemudian terjadinya efek samping yang tidak diinginkan. Jadi untuk menjaga biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi penyalahgunaan, maka kita memerlukan melakukan yang namanya pemusnahan obat. Pemusnahan obat tidak hanya dilakukan cuma dimusnahkan aja, jadi dia melalui prosedur yang berlaku. Dalam pemusnahan obat di apotek, memusnahkan itu harus ada saksi yang melaksanakan, ada apoteker, ada asisten apoteker, kemudian ada dari dinas kesehatan, ada dari balai POM. Dan juga kita melaksanakan adanya membuat berita acara setelah pemusnahan obat tersebut. Jadi tidak hanya dilakukan semaunya kita sendiri, jadi ada prosedur yang berlaku. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan terjadinya. Jadi dampak obat yang kadaluarsa yang kita melakukan penggunaannya secara asal ya, itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Karena obat yang kita hancurkan, yang kita musnahkan itu dia akan memberikan zat kimia. Jadi dia akan memberikan efek juga terhadap tanah dan air. Yang mana tanah dan air itu bisa, yang air kita konsumsi, berarti dia bisa memberikan efek ke dalam tubuh kita. Contoh misalnya obat antibiotik. Obat antibiotik kalau kita buangnya sembarangan, memusnahkan sembarangan, kemudian terserap oleh tanah dan air. Kalau kita mengkonsumsi air secara terus-menerus, berarti air itu akan memberikan antibiotik, kita akan resisten terhadap antibiotik tersebut. Ya, jadi tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian juga terjadinya kerusakan pada lingkungan. Ya, jadi ini silakan. Ini ada LKPD. Ya, satu kelompok itu akan memberikan LKPD. Silakan diikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Ya, itu akan memberikan LKPD dan juga bahan ajar. Kemudian silakan di searching juga mungkin dari internet atau Google, kemudian didiskusikan tentang pelaporan dan pemusnahan obat. Ya, ini ada LKPD-nya. Tolong bagi ke satu. Ada semuanya dapat? Sudah ya. Oh ya, ini tolong Rudi dibagikan bahan ajarnya ke kelompok. Ya. Ini ada kita menonton video. Jadi ada video tentang pemusnahan obat yang sudah kadaluarsa. Ini ada ini ya kiranya. Jadi silakan di scan dulu kemudian ditonton. Jadi
dari video itu terlihat ya gimana cara pemusnahan obat baik dalam bentuk sirup, bentuk apa lagi? Tablet, kemudian buyer, jadi kapsul. Oke. Jadi semua macam obat itu udah tahu cara pemusnahannya. Itu adalah standar dari BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi itu ada tata caranya. Jadi setelah dicermati ya dari video, kemudian silakan dicermati dari isi LKPD ya, dari LKPD itu silakan dicermati isinya, kemudian dicatat hal yang penting yang bisa dilakukan, dan situ ada pertanyaan. Jadi itu silakan dijawab untuk pertanyaannya. Jadi silakan dibuka LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya, dicermati dari LKPD tersebut. Itu ada hal yang penting yang bisa dicatat, silakan dicatat. Kemudian silakan, ini ada LKPD ya, LKPD. Di dalam LKPD ada nama kelompok itu diisi dengan nomor kelompok. Kemudian ditulis nama anggota pada di LKPD. Jadi ada 5 tapi diisi di dalam tabelnya tersebut ya. Ini membuat daftar sediaan kesehatan menurut Tujuan pelaporan dan pemusnahan obat itu apa? yang Jadi pertanyaan ya. Jadi sekarang kita lanjutkan ke praktek ya. Ini ada obat, silakan setiap ketua mengambil di sini. Oke, masing-masing. Ambil masing-masing satu. Ya. Jadi praktek ini ada tentang pemusnahan ya. Alat tambahan, alat tulis, kelengkapan praktikum, kemudian ada LKPD, ajar, bahan ajar, dan handphone. Kemudian ada polybag yang berisi tanah untuk melakukan pemusnahan. Jadi sekarang kita akan melakukan penyelidikan ya. Silakan diidentifikasi obat yang di dalam box, kemudian menuliskan hasil identifikasinya ya. Jadi dicatat ada obatnya, ada tanggal expirednya kapan, apa sudah dicatat di dalam LKPD-nya ya. Silakan. pemusnahan obat kadaluarsa. Ya, syarat dilakukan pemusnahan obat. 1. Produk tidak boleh memenuhi persyaratan mutu. 2. Kadaluarsa. 3. Tidak memenuhi syarat untuk di Sudah semua mengisi kolom turun data obatnya? Kemudian halaman selanjutnya di LKPD ada untuk berita acara ya, berita acara. Silakan diisi berita acaranya pada hari ini. Jadi semuanya memakai tulisan ya. Hari Kamis tanggal 30. Jadi tidak memakai angka, memakainya tulisan. 30 November 2023. Nah, itu silakan diisi untuk berita acara. Kami mengisi berita acara pemusnahan obat tolong dicek dan ditunggu. Sudah diisi berita acaranya? Sudah. Kemudian silakan dibuka untuk LKPD halaman berikutnya. Di situ ada mengisi data obat yang dimusnahkan. Jadi silakan diisi lagi di sana, ya. Nama obat yang dimusnahkan silakan diisi.
Silakan dipakai handscoon-nya. Kemudian kita akan melakukan praktek ya. Tadi sudah membuat pelaporannya. Jadi sekarang kita akan melakukan pemusnahan obat. Silakan. Ini di sini meja kelompok 1, di belakang meja kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan di mejanya masing-masing. Melakukan pemusnahan obat, jadi silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, dan meja diturunkan ke bawah dulu. Ya. Sudah semua ya? Kita bakalan praktek. Dari hasil praktek, silakan diisi. Kita mengisi LKPD berikutnya ya. Di situ ada pertanyaan, silakan diisi. Kemudian menyusun poin-poin untuk dipresentasikan ya. Silakan disusun, nanti ke kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya masing-masing ke depan kelas ya. Silakan dikerjakan. Sudah semua ya? Jadi silakan kelompok yang presentasi hari ini, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Ya, maju semuanya. Sebelah Vina sebagai guru materi, sebelah Desa sebagai menjawab pertanyaan, dan sebelah Kayla sebagai anggota. Baiklah, saya akan persilakan untuk Depa menyampaikan materi. Berdasarkan hasil praktikum, kajian literatur dan diskusi dengan kelompok, ini kesimpulan yang kami ketahui, yaitu pelaporan adalah aspek penting dalam pengelolaan obat untuk mencegah penggunaan obat yang tidak aman dan efektif. Cara pelaporan adalah 1. Tepat waktu. Pelaporan dilakukan segera setelah obat kadaluarsa ditemukan. Bagaimana jika ada obat kadaluarsa yang di rumah ya? Bagaimana penanganannya? Silakan dijawab. Pertama, tuangkan obat kadaluarsa di dalam wadah. Cara pemusnahan obat di dalam rumah, yaitu pertama, tuangkan obat kadaluarsa ke dalam wadah tertutup kedap udara. Semuanya sudah bekerja dengan bagus, semua presentasinya bagus, semua kesimpulannya bagus. Oke, bukan Jadi dari praktikum hari ini ya dapat kita simpulkan bahwa pelaporan untuk obat yang sudah kadaluarsa itu kita harus mengisi, ada berita acara, kemudian ada daftar obat yang kadaluarsa. Berita acara dan obat kadaluarsa itu ditandatangani
aksi, yaitu asisten tenaga kefarmasian. Jadi berita acara itu nanti dikirim ke Dinas Kesehatan, kemudian dikirim ke Balai POM sebagai laporan. Dan itu dibikin 4 rangka dan yang satunya ditinggal untuk diabortif. Jadi pemusnahan obat itu dilakukan setelah yang seperti yang kita praktekkan tadi ya, yang buat tablet atau dihancurkan dulu, kemudian masukkan ke dalam tanah, kemudian bekasnya atau bungkusnya itu dipotong kecil-kecil. Jadi untuk menghindari terjadinya orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan daur ulang yang tidak semestinya, artinya berbahaya untuk kesehatan. Oke. Jadi hari ini dapat kita simpulkan ya, pelaporan obat kadaluarsa dilengkapi dengan dokumen yaitu berita acara, kemudian ada surat pernyataan dan ada daftar obat yang kadaluarsa. Kemudian untuk pemusnahan, cara pemusnahannya bisa melalui pemanasan, kemudian dihancurkan ataupun dibakar. Kemudian prosedurnya adalah proses yang dilakukan itu untuk Dinas Kesehatan ya. Pentingnya pelaporan dan pemusnahan obat kadaluarsa itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak jelas atau obat yang kadaluarsa yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, kadang sampai bisa menyebabkan kematian kepada pasien. Dari sini semuanya paham ya, mengerti semuanya? Untuk selanjutnya nanti di rumah coba dicari lagi referensi lain itu tentang pelaporan dan pemusnahan obat ya. Kan obat itu macam-macam. Mungkin kamu bisa mencari referensi lain. Kira-kira kalau obat seperti ini pemusnahannya seperti apa. Jadi dicatat di buku, kemudian dipelajari lagi untuk di rumah. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya tadi ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah praktek kita akan melakukan kuis ya. Kuis itu kita untuk menggali sampai di mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan hari ini yang kita kerjakan. Kita akan menggunakan quizzes ya. Kita akan melakukan, silahkan mengerjakan masing-masing apa yang kamu dapat pahami tentang praktikum kita hari ini ya. Terus soalnya silahkan ya dijawab. Boleh yang bisa silahkan langsung diangkat. Itu ya bisa dilihat. Ini pelayan berapa? Nomor 2 siapa lagi? 12 siapa? Gimana hasil kuisnya? Gimana hasil kuisnya? Bagus semua? Dari hasil kuis itu ya, nah nanti kamu udah tahu nilainya berapa, sebagaimana batas kemampuannya. Jadi kalau kurang, ditingkatkan lagi belajarnya untuk di rumah. Ini Ibu akan menanyakan tentang perasaannya siswa hari ini bagaimana, ya? Apakah I'm glad atau I'm happy? Saya senang dengan hari ini atau saya kurang menyenangkan hari ini, atau saya sebel atau saya kesel? Itu kan macam-macam. Perasaan orang macam-macam ya. Apalagi kita punya kelompok. Aku sebel nih sama si A karena dia bekerjanya sendiri nggak mau ngomong. Atau aku sebel sama si B karena hasilnya tidak memuaskan. Karena aku sebel sama diriku sendiri, aku cuma diam aja. Ya, sekarang Ibu akan tanya dulu. Siapa ya? Vina, gimana perasaan kamu hari ini? Senang Senang. Kenapa? karena bisa mengetahui cara pemusnahan obat di rumah. Oke. Kemudian siapa yang senang rasanya hari ini? Angkat tangan yang senang. Yang tidak senang? Tidak ada. Ruby senang. Senang. Semangat ya semuanya hari ini ya, walaupun siang-siang kita tetap praktikum. Oke, hari ini pelajaran kita praktikum terakhir di semester ini karena kita minggu depan hari Senin kita sudah mulai melaksanakan ujian akhir semester. Jadi dipelajari lagi pelajaran selama semester ini. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal yang telah kita pelajari dalam waktu 1 semester ini. Mudah-mudahan mendapat
silakan jaga kesehatannya masing-masing. Yang mengenal diri kita cuma kita, jadi jagalah kesehatan diri kita masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup, dan belajar yang utama. Jadi dia nanti bisa melewati ujiannya dengan lancar. Mungkin sebelum kita mengakhiri ya atas praktikum hari ini, Ibu sangat senang dan bahagia dan bangga. Jadi anak-anak Ibu semuanya bisa melaksanakan praktek dengan hasil yang maksimal, dengan antusias, dengan aktif. Mudah-mudahan pembelajaran kita semester depan itu akan lebih inovatif lagi, akan lebih semangat yang baru lagi di tahun 2024. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, ya kita silakan Putra ditutup dulu pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya, hati-hati pulang, semoga selamat